apa kabar Anda? Senang sekali saya di hari Kamis ini ya. Udara hari ini ya lumayan cerah kalau di kota Jakarta ya. Walaupun dengan gerimis-gerimis kecil ini seperti membacakan berita ini ya, cuaca ya. Saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Keren banget ya, karena di sini dihadirkan oleh ada orkestranya di sini ya, Daniel ya. Daniel menemani aku hari ini ya. Ada beberapa bintang tamu dengan cerita-cerita yang berbeda-beda tentunya, seru-seru pokoknya deh, percaya sama aku ya. Tapi kita kepojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini masih kelanjutan berita pojoknya yang viral kemarin itu, yang seorang istri mergokin suaminya selingkuh. Istrinya menghadang mobil, malah diseret sama suaminya ya, sehingga dia harus ada di kap mobil itu sambil mobilnya itu terus berjalan. Itu viral banget karena ternyata mereka berdua itu adalah orang-orang yang cukup terpandang di daerahnya. Suaminya ini adalah seorang ya ya begitulah, ada jabatannya lah gitu ya. Terus udah gitu dari sebuah partai ya kan. Sementara kakak iparnya alias kakaknya istrinya itu juga kayaknya di partai yang sama, terus agak jabatannya kayaknya tinggi juga gitu ya. Jadi ya akhirnya si suami yang menyeret istrinya di kap mobil ini dicopot jabatannya, jabatan kepartaiannya dicopot ya. Jabatan kepartaiannya dicopot katanya gitu. Dicopot kakak ipar karena selingkuh. Si laki-laki ini gusar. Bedakan mana urusan partai dan kehidupan pribadi. Iya, bedakan mana yang namanya menyelesaikan masalah rumah tangga baik-baik sama menyeret istri di jalanan, ya kan? Itu tuh agak gimana ya? Itu kan dilihat dan viral gitu loh, ya masih ya kan gitu. Terus ini ya, soal istri bergelantungan di kap mobil perselingkuhan, JAK terancam dipecat dari jabatannya yang lain, ya kan? Kenapa begitu ya? Karena memberi contoh yang tidak baik, ya kalau menurut aku ya. Kan itu kayak, ya untung nggak apa-apa loh istrinya. Kalau ada apa-apa gimana? Hah? Nah ini tapi dia akhirnya meminta maaf ya. Si suami ini akhirnya meminta maaf, tulisannya adalah perselingkuhan terbongkar, si yang bersangkutan minta maaf. Maafkanlah aku istri kalau aku jadi maaf, mungkin aku bisa memaafkan tapi lama ya. Mungkin juga nggak 1 miliar 2 miliar ataupun mobil itu yang kayak sama kayak mobil aku ya. Mungkin tiap bulan kali segitu 1 M ya. Apa gimana sih? Ini ada nih ya. Ini nih. Captionnya. Oh, statementnya dibilang gini, kekilafan dan tragedi tidak pernah kita ingin. Kekilafan dan tragedi, oke. Saat ini saya dan keluarga akan memperbaiki hal yang salah yang telah terjadi. Saya minta maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa sedih yang menjadi tragedi dalam bahtera rumah tangga saya. Ujarnya melalui pesan singkat. Oh, jadi dia minta maaf ke siapa sebenarnya? Hah? Saya minta maaf kepada istri tercinta dan seisi keluarga dan kepada seluruh rakyat Sulawesi Utara dan Indonesia, tulisnya lagi. Dia minta maafnya sama siapa sih? Kalau minta maaf tuh sama istrinya. Kita mah, dia mah gak salah sama kita ya kan? Kita mah cuma kesel aja liatnya. Dia postingnya di mana sih itu? Dia nggak nulis di Instagramnya. Di wawancara doang dia. Oh, terus habis itu dikutip artikel, terus dikomentari lah ya oleh warganet ya kan, permintaan maaf itu. Dan beberapa diantaranya adalah para artis ya, para artis perempuan yang ikut komen. Coba kita lihat komentar, ada siapa aja yang ikut komen di permintaan maaf ini. Udah di malunya seantero Nusantara minta maaf. Baru minta maaf ya sesudah ini. Sama istri aja begitu katanya. Apalagi sama rakyat ya kan. Padahal kan istrinya juga rakyat ya. Next yang berikut. Tenang ya istri sah. Kalau ada apa-apa tinggal hubungi netizen Indonesia. Auto kelar katanya gini. Oh, ada Vanessa Angel, astaga. Minta maaf sama istri dan sama Tuhan Pak, karena udah mengkhianati janji pernikahan katanya. Bukan cuma mengkhianati, itu loh istrinya tega banget tuh, istrinya di atas kap terus dia mobilnya jalan, itu loh menurut aku tuh. Aduh, ya lanjut berikutnya. Oh, dari Femi. Aku kebayang kalau Femi yang ngomong ya. Istri Anda seorang wanita yang cantik, pintar, sayang keluarga dan terhormat. Masih juga ada selingkuh? Anda harus minta ampun sama Tuhan, minta maaf, sujud di kaki istri, bukan minta maaf sama rakyat katanya gitu. Ya. Ya aku menirukan gaya Femi ya. Mungkin mirip, mungkin enggak juga. Oke. Oh, terus ya. Jadi ini ada beredar lah itu ya. Kalau soal info mah netizen mah jago, juara 1, juara dunia semuanya ya. Jadi diceritakan gimana si suami ini bisa kenal sama selingkuhannya. Katanya kenalnya itu dari sebuah ajang pemilihan putri-putrian gitu ya.
putri-putrian di mana si suami ini jadi jurinya gitu karena dia punya jabatan, ya kan. Nah, sementara dulu si suami ini ketemu sama istri sahnya juga lewat ajang-ajang itu. Kayaknya nih bapak ini terobsesi sama aku juga putri loh. Putri Rumpi Nusikerot. Coba kita lihat nih, ada video perjalanan nih. Cerita bermula dari tahun 2018. 2018 itu kan ada event pemilihan putra putri Tomohon. Kong ini Kak Jak ada Bajuri di pemilihan itu. Jadi kayak rupa bapak panitia dan di pemilihan. Di tahun itu juga ini Angel itu udah ikut tuh kegiatan itu. Kong jadi data baku dapat pertama di situ. Kong sudah bertumbuhlah benih-benih perpelakoran. Kong akhirnya sampai tahun kalau nggak salah 2009. Sebenarnya dari tahun 2018 itu kami kan sudah tahu kalau Kak Ajak itu bahugel karena sebelum ada palabrak ini, pernah ada palabrak sebelumnya. Cuman nggak labrak di Manado dong, di Jakarta ada palabrak di bandara. Jadi nyandak viral dan karena kan di sana kayak rupa nggak ada orang kenal tuh ada orang ini siapa. Cuman waktu ada palabrak itu Kak Mika sudah bawa polisi. Ceritanya ya kan. Nah ini postingan kakaknya ya, kakaknya si istri yang jabatannya adalah ya pejabat daerah gitu kan, bupati ya. Kalau nggak salah ya bupati ya. Ini ada posting nih, dia posting nih. Dulu ya sama adik saya kan ketemunya gini ya, sama-sama di ajang putri-putrian ini. Terus dia memberi semangat buat adiknya, dia bilang, "You are smart, clever and beautiful, Map. Noni Sulut 2002, proud of you, stay strong and be faithful," katanya gitu, tetap setia dan strong. Lanjut berikutnya, ini ada postingannya lagi dari sang kakak ya. Ini pokoknya kayaknya semua perempuan di Indonesia kayak memberi dukungan ya. Abis ya selingkuh aja udah nyakitin ya kan, apalagi di mobil jalan di atas kap mobil itu istrinya di kap mobil tolong-tolong teriak-teriak sementara suaminya ada di dalam mobil sama selingkuhannya. Itu bukan cuma sakit ya. Itu sakit, amarah, kesel, dendam, kesumat kalau aku ya. Mungkin tapi ya mungkin perempuan lain lebih pemaaf ya. Oke baik. Kita lanjut sekarang. Nah ini kalau ini berikutnya nih. Ini ada pasangan, ya kan? Pasangan ada laki-lakinya ganteng, perempuannya juga cantik. Ada cerita apa? Kita lihat profilnya Arsy dan Tiara Andi. Tiara Andini, runner-up ajang pencarian bakat menyanyi berusia 19 tahun ini dikabarkan dekat dengan aktor Andres Adilio sejak keduanya menjadi host program musik setelah sebelumnya Tiara sempat dijodoh-jodohkan dengan Dul Jelani, Azriel Hermansyah hingga Randy Martin. Sulung dari 3 bersaudara yang disebut netizen multitalent lantaran jago nyanyi, dance, nge-host, hingga acting ini 22 Januari kemarin merilis single berjudul Cintanya Aku dalam music series Arti Untuk Cinta bersama Arsy Widianto, putra sulung musisi Yovie Widianto berusia 21 tahun yang sebelumnya berduet dengan Brisya Jody, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat menyanyi yang sama dengan Tiara. Benarkah setiap duet dengan perempuan Arsy selalu baper? Dan bagaimana tanggapan Tiara tentang dirinya yang selalu dijodoh-jodohkan netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sudah ada Arsy Widianto dan Tiara Andini. Hai. Aduh Arsy terakhir kesini pasangannya beda loh. Sekarang pasangannya beda sih. Kamu pintar ya cari teman duet ya. Diketawa. Oke. Dia gak bisa berkata-kata. Oke, Tiara dan Arsy udah tahu dong ya kan. Kamu udah pernah duduk di sini ya. Waktu itu sama Brisya Jody ya. Tiara mah lebih sering lagi ya kan. Kalian berdua duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya, belak-belakan aja ya. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Arsy, fitnah atau fakta? Kalau sebenarnya kamu itu ya masih belum move on dari mantan kamu yang udah putus 2 tahun lalu. Makanya kamu sekarang ini gak cari pacar, kamu yang carinya adalah cari teman duet aja. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jadi udah move on? Udah move on? Udah ada? Enggak juga sih. Belum ada? Ya, tapi ya santai aja Oh lah. santai aja. Mendingan fokus kerja dulu. Fokus kerja. Karir dulu. Oh, jadi kamu tuh milih nih ya. Dulu milih Brisya, sekarang milih Tiara. Itu kriterianya apa sih bisa dipilih jadi teman duet kamu? Kalau misalnya kriteria sih
bukan yang gimana-gimana sih. Tapi yang pasti nyari Yang viral ya? suara karakternya Suara yang cocok karakter. sama Oh. aku. Kan Oh. Tiara kan suaranya bagus, terus juga Suara aku cantik. juga bagus. Oh bagus juga pasti aku dong. cocok juga. Bisa boleh. Dia harus cari yang seumuran kayaknya ya. Gitu ya, harus yang seumuran lah ya. Gitu. Nggak, kalau ini pilihan berdasarkan kamu sendiri atau ada tim atau papa bro kamu juga ikutan milih? Papa bro juga ada pertimbangan juga sih. Ada berapa calon waktu- sih sebenarnya yang diajukan ke kamu sampai akhirnya terpilih Tiara? Waktu itu sih kebetulan cuma Tiara aja sih. Cuma kayaknya, Tiara karena aja. emang Kamu ngincar dari ngobrol. kapan? Dari dia ada di lomba itu atau sesudahnya atau? Dari sebenarnya bukan ngincer sih, tapi dari pertama melihat Tiara bernyanyi, aku suka banget Di karena ajang itu? di ajang itu karena dari pertama aku ngeliat, oh ini ada karakter dan ada aura yang sangat positif, yang sangat bagus. Oh, gitu, yang dan kayak menurut kelihatan kamu baik. kayaknya vibe-nya cocok sama kamu nih, gitu ya. mm. Padahal kan dia, waktu itu rame, diajak ini sama ini, collab sama itu. Terus kamu masuknya tuh belakang-belakangan gitu loh, nggak dari awal-awal gitu, kenapa sih? Dia kan santuy orangnya. Iya makanya, apalagi siapin lagu dulu, santai biar itu selesai dulu kelar sama yang itu ya, gitu ya. Atau gimana sih Arsi? Ya kebetulan dari waktu kan aku juga ikut membantu saat proses Tiara, salah satu lagunya Tiara juga. Nah dari situ udah mulai ngegodok juga, udah mulai kebayang ide mau seperti apa, kita mau kayak gimana lagunya seperti itu. Jadi kamu itu pokoknya biar pokoknya santuy asal sampai ke tempat tujuan. Oke. Oke, yang berikutnya di pertanyaan keberapa nih sekarang? Pertanyaan kedua ya. Fitnah atau fakta Tiara? Kalau kamu itu senang banget dance dengan lagu K-pop karena kamu juga punya mimpi untuk menjadi member K-pop. Paling nggak punya pacar itu boleh-boleh Korea gitu lah. Fitnah atau fakta? 50-50 lah. Yang mana yang 50, yang mana yang 50-nya lagi? Ya, Emang suka dance Suka K-pop? banget dance K-pop. Kita memang sama-sama suka K-pop gitu kan. Dan Oh, aku suka dance-nya gitu. Terus kalau untuk pengen jadi member K-pop sih dulunya pernah berpikir seperti itu ya. Cuman sampai sini aja udah kayak, wow berat ya. Sampai sana pasti lebih berat lagi gitu. Oh, jadi kan kalian ada 5 lagu tuh yang nanti salah satunya beatnya ngedance gitu. Ada kan kita memang identik dengan lagu yang pop yang ballad yang slow Iya, gitu ya. ballad. Tapi ada lagu yang mid juga kok, ada yang beat Yang mid juga ya. kayak gitu. Oh, kira-kira seru. ada gerakan yang bisa diikuti di TikTok nggak ya? Boleh sih, ini Oke, lanjut Arsi, Fitnah atau fakta? Kamu itu hobi banget main games, bahkan sempat tertarik untuk menjadi pemain game profesional ya kan? Karena teman-teman kamu banyak juga yang menjadi pro player. Fakta sih itu. Fakta. Aku seneng aja main Oh, senang. main. Kalau game. disuruh milih nih, kamu mau fokus di mana, nyanyi atau menjadi? Tapi tetap fokus nyanyi. Oh, tetap nyanyi. Tetap itu yang utama karena memang jalannya di situ dan memang aku Duitnya ngelihat lebih gede di situ. lebih melihat seru, banyak tantangan dan banyak keseruan di situ sih. Oh, oke, baiklah. Oke, Tiara, Fitnah atau fakta? Kamu lebih senang baca komentar netizen dibanding buka DM Instagram dan pernah bertemu psikolog bahas soal komen netizen. Fitnah atau fakta? fakta. Nah, kenapa kamu harus ketemu psikolog? Aku ketemu psikolog bukan emang janjian pengen ketemu terus kayak nggak konsultasi, sengaja aja bukan. ketemu gitu? Jadi waktu itu memang ada suatu acara, dia jadi hostnya gitu, Oh. dan aku bilang tamunya. Oh. Dan waktu kita ngobrol ternyata dia psikolog gitu. Oh. Jadi ya udah kita ngobrol. Ini apa kan tiba-tiba ada foto ini ya? Oh, tapi pertanyaannya belum ada di sini lah. Aku cuma baru 1 lembar ya kan. Jadi bahwa pertanyaan adalah bahwa Tiara, kamu sekarang saat ini udah deket sama ini Andres Adelio. Karena kamu sering dijodoh-jodohin di acara yang di TV sebelah itu. Makanya ya Arsi, kalau kamu ada rencana sama Tiara ya kamu agak ada punya saingan. Fitnah atau fakta Tiara? Fitnah. Sia, kamu nungguin jawabannya Tiara ya? Kamu mau titip pertanyaan apa? Enggak ya? Ayo cuma tanya itu mau. Kamu ada apa sih sama dia ini si Andres Adelio ini? Gak ada apa-apa sih. Gak ada apa-apa, tapi sering dijodoh-jodohin. Kamu tuh sering dijodoh-jodohin sama siapa? Iya nggak cuma sama dia kan, ya tahu sendiri lah ya. Iya. Sama Arsi juga dong berarti ya. Eh? Ada juga nggak yang jodoh-jodohin kan? Kalian bikin duet kan biasanya orang suka gitu, namanya juga single, udah Oh move mungkin on. mereka suka sama chemistry lagu Iya, kita. bisa. Jadi kayak Mungkin ikutan baper sama lagu. Iya, karena lagunya jadi Oh. baper banget Oh, bisa. kayak tapi gitu. kamu sebenarnya ada rencana ke situ juga nggak sih sambil menyelam minum air, Arsi? Aku pelan-pelan aja nanti. Sekarang lebih ke fokus Oh, kerja dulu aja. Oke, baiklah. Oh, Arsi, fitnah atau fakta? Kamu pernah sebetulnya ada rasa sama si Fahaju kalau kamu ya kan? Tapi berhubung waktu itu dia udah punya pacar, jadi akhirnya mundur. Fitnah atau fakta? Fitnah. Aku tuh sahabatan banget sama Syifa Oke. karena aku kenal dari lama. Kita sering cerita bareng, kita sering curhat juga, ceritanya pokoknya seru lah. Kita banyak bagi ini lagu, ada lagu ini nih bagus kayak Oh, gini. tapi kenapa bukan dia yang kamu pilih untuk duet?
Hah? Kenapa nggak sama dia? Kan dia banyak fokus main film, dia bagus banget. Waktunya kan, agak film. susah ya. Iya. Padahal sebenarnya ada rencana. Enggak juga sih. Kepikiran. Belum kepikiran. Udah pilih-pilih deh orangnya ya. Kayak baiklah. Ada nggak sih yang kamu misalnya kamu pilih cuman papa bro kamu bilang kayaknya nggak deh, gak cocok deh gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Kita biasanya kalau misalnya di rumah memang suka ngebahas Diskusi kan? terus sih. Kita ada ngebahas, oh ini ada lagu ini cocok kayaknya Sama bisa siapa? sama ini, sama itu ya. Kita selalu brainstorm bareng. Oh oke, baik. Jadi kamu gitu ya. Nah sekarang kita panggilkan ini ya. Kalau benar kamu emang nggak pernah naksir-naksir sama Syifa, kita tanya langsung sama sepupunya Syifa Haju ya. Yang kemarin juga lagi viral. Silakan kita panggilkan, inilah Nisha. Kenal nggak sama Nisha? Hai Nisha. Silakan duduk di situ Nisha. Nisha ini kemarin viral karena dia itu membagikan konten TikTok di mana memang Nisha ini tumbuh dengan kondisi di mana banyak sekali bulu-bulu halus tumbuh di area atas bibir maupun di bawah bibirnya ya. Kita lihat dulu profilnya Nisha berikut ini. Nisha Fadila, usia 18 tahun, viral karena memposting video transisi make up pada 16 Januari 2021 di mana netizen salah fokus dengan kumis dan jenggotnya, bahkan mengira menggunakan filter hingga disebut cantik tapi ganteng. Video mahasiswi Fakultas Hukum mengenai kumis dan jenggot yang ditonton hingga 5,1 juta viewers ini menjelaskan mengalami penumbuhan kumis dan jenggot di wajahnya sejak Maret 2020, di mana sebelumnya saat SMP ia juga mengalami pertumbuhan bulu tangan dan kaki karena faktor kelebihan hormon androgen dan memilih untuk tidak mau mencukur karena takut tumbuh makin lebat. Benarkah dia harus membayar mahal untuk perawatan laser agar kumis dan jenggotnya hilang? Dan bagaimana saudara Syifa Haju ini menjaga diri agar selalu percaya diri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, sudah ada Nisha. Cuma Nisha kan pakai masker ya, jadi kita nggak boleh nggak sih dikasih lihat dikit aja gitu? Boleh nggak? Boleh dikit-dikit ya? Boleh dikit. Oh, ini asli bener ya? Asli, oke. Tahan kata. Nah, oke. Dan ini Nisha ini baru tahu bahwa ya ada bulu-bulu halus tumbuh di bagian atas dan bawah bibirnya itu 2 tahun terakhir ya? Iya, 2 tahun terakhir. Oke, boleh dipakai lagi Nisha? Oke. Nah, Nisha, Iya. Setelah kamu viral nih ya kan, orang udah tahu kondisi kamu karena memang ada hormon-hormon yang memacu pertumbuhan bulu-bulu halus itu di badan kamu. Udah ada endorsean untuk itu nggak? Penghilang, laser apa gitu, ada endorse nggak? Kalau endorse buat kayak penghilang bulu gitu nggak ada ya. Nggak ada, cuman, tapi endorse yang lain? Endorse yang Endorse yang lain. lain. Padahal yang dicari yang itu ya kan, biar bisa rutin ya Nisha ya. Ya. Ini waktu kamu habis di, ini apa sih, kamu pakai laser ya atau di wax? Enggak, aku nggak pernah dicoba buat di laser, di waxing nggak pernah. Nggak pernah. Kalau ini jadi apa nih yang sebelum ini? Jadi ini yang pakai baju hitam yang sebelah pojok Iya, itu yang belum ada dari pas dia udah numbuh tapi emang belum masih tipis-tipis. setebal. Oh oke. Terus habis gitu, habis itu tumbuh tipis dan lama-lama tambah panjang. Jadi tambah panjang yang kayak sekarang ini. Gitu. Enggak, ini tambah panjangnya tuh kenapa sih? Apa karena sering pakai masker jadi dia memanjang gitu? Karena aku dulu kan sekolah aku dulu kaos kakinya di sini, itu bulu kaki aku memanjang. Jadi apakah karena sering di gitu nggak sih? Enggak, aku Enggak ya? emang dari kata dokter emang ada kelebihan hormon laki-lakinya aja gitu. Tapi kan sebagai perempuan ya, atau di keluarga kamu emang ada juga? Ada keturunan. Kamu pernah sempat was-was nggak? Aduh, jangan-jangan aku begitu juga di awal-awal. Was-was karena aku dari kecil kan emang udah ada bulu tangan ya, bulu iya. kaki. Jadi pas kumis tumbuh gitu tipis, aku santai sih Kak. Oh, santai, bener. Tapi semakin panjang kamu masih santai? Santai. Serius? Serius. Karena tante aku, sepupu aku juga ada. Banyak yang begitu dan fine-fine aja. Dan fine-fine ya, oke. aja. Nah ini kan kemudian dia membagikan kisahnya itu karena dia suka make up juga ya di konten TikTok. Dibagi 3 part ya kalau nggak salah ya TikTok Itu, ya. iya aku pas klarifikasi. Pada pas banyak minta yang klarifikasi. Nah, salah satunya dia nonton itu sampai 5 juta viewers. Coba kita lihat seperti apa TikToknya. Gue cewek, perempuan, rambut panjang, ya emang punya kumis, punya jenggot. Kalau ditanya kenapa nggak cukur, kenapa nggak coba di laser, udah coba ke dokter buat cek kenapa kayak gini. Tapi guys, emang gue tuh kelebihan hormon. Dan dari kecil pun emang udah buluan. Ini masih ada tanggalnya ya, tuh 27 Oktober 2018. 2018 itu
nggak ada sama sekali, cuman kumis doang, dan itu juga nggak setebal sekarang. Terus sekarang 26 Desember 2018, lihat dia udah mulai numbuh kecil-kecil. Ini 1 Januari kelihatan banget kan udah mulai ada dia muncul-munculnya gitu. Dan ini Maret 2020 alias pas banget COVID baru ada di Indonesia. Dan sekarang Januari 2021 setebal ini. Oke. Iya, ini pertama kali muncul kita bingung kan karena sekarang kan lagi ini kan lagi viral juga itu apa filter yang jadi Iya, perempuan jadi cowok. Terlihat ini bukan filter Enggak ya. dong, asli. Oke, habis ini Asli, juga asli. kita akan bahas ya. Ini banyak sekali komentar netizen kadang penasaran terhadap kondisi yang dialami Indonesia nih. Kamu nggak mau laser karena bayar mahal, bener nggak sih sebenarnya kamu nggak mau? Iya. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Musik.